Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita akan bahas terkait dengan kasus Nikita Mirzani yang sekarang ini kayaknya udah tinggi banget ya tingkat pro dan kontranya. Bahkan boleh dibilang adalah yang begitu ngebela Nikita Mirzani pokoknya habis-habisan. Begitupun juga sama yang menghujat dia. Nah, kita akan coba bahas lebih ke masalah hukumnya teman-teman. Kita coba kesampingkan terkait dengan masalah suka atau tidak sukanya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah terkait dengan reaksi dari Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ada beberapa media yang menarasikan bahwa Pak Prabowo ini udah mulai speak up katanya. Apakah betul Pak Prabowo mengadres terkait dengan isu Nikita Mirzani ini? Apa karena dulu kan waktu di pemilu ya, Nikita ini kan pernah terlihat muncul yang kayaknya berada di barisan Pak Prabowo karena juga pernah dekat dengan salah satu ajudan yang kalau nggak salah saat itu. Apakah ini salah satu kodenya gitu? Coba kita lihat dulu. Yang ini adalah video terkait dengan penjelasannya Pak Prabowo. Aku lihat dari cumi-cumi teman-teman. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek semua pidato saya di berbagai juga tulisan. Oke. Nah, poin terkait dengan statement Pak Prabowo ini, aku nggak yakin ini diadreskan untuk kasusnya Nikita Mirzani. Tapi ini mungkin lebih ke masalah secara umum saja gitu. Cuman, kalau untuk bagian ini aku nggak yakin apakah diadreskan untuk kasusnya Nikita Mirzani. Ya, biarkanlah nanti waktu yang menjawabnya. Tetapi ada statement dari Gerindra, teman-teman. Ini centang biru dari TikToknya kalau nggak salah. Banyak kan netizen yang tanya gitu ke Gerindra ini bahwa Min, kasus NM gimana gitu? Tolong usut tuntas kasus Nikita Mirzani, tolong periksa JPU dan Jaksa. JPU dan Jaksa kan sama ya, Jaksa penuntut umum sebenarnya. Oke, jawabannya begini. Ikutin aja dulu prosesnya, masih panjang prosesnya. Sabar, proses hukumnya juga masih jalan kan. Terus, Min, izin menyampaikan suara masyarakat untuk khusus kasus Nikita Mirzani. Udah keluar vonis pengadilannya ya? Nah, itu pertanyaan belum. Nah, jadi kalau untuk bagian ini aku yakin dari timnya Pak Prabowo juga sudah melihat sebenarnya terkait dengan isu Nikita Mirzani. Iyalah, karena pembahasannya juga bukan cuma di berita-berita infotainment, tapi juga di berita-berita hard news ya, kayak TV One, Kompas itu juga memberitakan terkait dengan drama dalam persidangan Nikita Mirzani. Nah, untuk bagian ini terkait dengan statement Pak Prabowo tersebut, aku rasa yang di bagian pertama tadi nggak yakin itu diadres buat Nikita Mirzani. Cuman aku yakin kalau memang ada kejanggalan yang nyata dalam kasus ini, Pak Prabowo seharusnya tidak tinggal diam. Ini bukan tentang NM-nya ya, ini tentang masalah kayak ya martabat hukum aja di Indonesia gitu. Sudah dicapek-capek dijaga, tapi ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dan kayaknya menjatuhkan kayak harkat martabat persidangan kan nggak mau juga seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa case ini berhubungan adalah dengan rekaman yang digadang-gadang sama timnya Nikita Mirzani pada saat di persidangan dia sempat menangis ya memohon kepada hakim, Pak Hakim, tolonglah diputarkan rekaman video, rekaman suara yang diduga sangat kuat adanya kayak penyuapan ke oknum-oknum tertentu agar mengkriminalisasi saya. Dari hakim kan mengatakan bahwa ya sudah kan ya dengan bahasa halusnya gitu. Silakan laporkan saja gitu ke lembaga terkait biar segera diproses. Nah kita bilang bahwa saya nggak mau soalnya pasti kalau dilaporkan bakal lama. Kalau saya dilaporkan baru cepat katanya. Tapi kita sudah lihat kan sekarang ini sudah ada pelaporannya ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kita lihat nanti nih update-nya seperti apa. Nah, terkait dengan rekaman tersebut, reaksi dari kuasa hukum Reza Gladys mengatakan bahwa kami itu sebenarnya tersinggung loh dengan framing katanya ada penyuapan ke oknum-oknum tertentu begitu. Rekaman itu nggak jelas loh asalnya dari mana, buktinya benar atau enggak. Memang secara hukum positif
kita nggak bisa langsung ngasih rekaman tersebut ya. Itu kan harus ada pengujian forensik terlebih dulu. Di era digital seperti saat ini, takutnya itu kan stage act gitu. Memang anggap aja yang ngomong itu adalah manusia betulan. Tapi kan omongannya apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau yang sudah muncul di akun TikToknya Lucinta Luna kan ya, ada sepotong tersebut, dia kan cuma ngomong ada dua orang berkomunikasi, tenang, kalau untuk yang seragam A, B, C, dan D, itu atas-atasannya udah aman lah. Cuman yang direktur-direkturnya ini yang belum. Itu kan juga hanya statement atau klaim dari satu pihak aja. Kecuali misalnya ada OTT nih, operasi tangkap tangan. Wah, ketahuan nih ada video, dia lagi menyerahkan uang. Kayak operasi KPK gitu ya. Ketahuan menyerahkan uang, dibuktikan dengan adanya rekaman kayak transferan kayak, atau uang cash ditemukan di rumahnya sekian banyak. Nah, itu beda ceritanya. Tapi kan ini masih suka tidak suka memang masih cukup lemah terkait dengan rekaman tersebut. Walaupun hakim di bagian akhir persidangan kemarin aku dengar, ya sudah semuanya ada waktunya. Nanti sepertinya itu akan diputarkan pada saat dari timnya Nikita Mirzani menyampaikan bukti-bukti yang meringankan dia. Kan kalau kemarin itu adalah bukti-bukti yang saksi-saksi dari timnya JPU. JPU kalau dibilang dia harus netral, kayaknya enggak teman-teman. Karena JPU itu kan mewakili dari korban atau penyidik ya tepatnya. Jadi kalau dibilang dia netral, netral kan artinya tidak ngebela sana-sini ya enggak. Nah, dia memang tidak netral, dia memang ngebela penyidik, menguatkan pasal-pasal yang dikenakan ke Nikita Mirzani dan juga Mail. Nah, ini pasalnya nih menurut aku yang perlu kita gali lebih dalam. Karena dukungan ke Nikita Mirzani juga banyak kan sekarang. Salah satu dukungan aku lihat nih ada dari anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara, terus juga ada statement terbaru dari Hotman Paris. Aku dengar di Bang Hotman bilang bahwa untuk pendukung Nikita Mirzani, katanya fokus aja kepada pasal-pasalnya, dibuktikan aja kalau itu adalah endorsement. Kalau itu terbukti endorsement, semua pasalnya bakal gugur. Tetapi ada satu cuplikan yang aku lihat statement dari Bang Hotman Paris yang dikatakan bahwa atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan. Oke, maksudnya gimana Bang Hotman? Kenapa menyatakan hal tersebut pada saat aku lihat di wawancaranya di Cumi-Cumi, teman-teman? Minta pendapat semua ahli hukum di seluruh Indonesia atas dasar apa Nikita Mirzani harus ditahan, atas dasar apa? Karena undang-undangnya jelas-jelas menyebutkan kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Tolong dijelaskan oleh pihak kejaksaan kepada publik. Kata Bang Hotman kan kalau ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun, harusnya nggak ditahan ya. Setelah aku sih pasalnya ya, kalau ini tidak berubah lagi ya, terakhir aku cek dari media inilah.com ya, Nikita dan Mail didakwa dengan pasal-pasal 45 ayat 10 huruf A, untuk pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan juga ada pasal terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, kalau pasal-pasal yang lainnya kayak dua aja deh, nggak usah banyak ya, karena kepanjangan. Kalau kayak pasal yang yang Undang-Undang ITE pasal 27, itu hukumannya aku lihat hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Oke, yang kedua nih, dari pasal TPPU ya, hukumannya nih ya, bervariasi tergantung pada jenis dan tingkatan kejahatannya, serta apakah pelaku merupakan pelaku aktif atau pasif. Secara umum, pelaku aktif TPPU dapat dipenjara paling lama 15 tahun dan denda 5 miliar hingga 5 miliar. Sedangkan pelaku pasif yang menerima atau menguasai harta yang diduga hasil tindak pidana dapat dipenjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, kalau dari statement ini, dari pasal yang kita baca ini ya sebenarnya sudah terpenuhi bahwa hukumannya di atas 5 tahun penjara, ya Nikita Mirzani ada alasan buat ditahan. Plus kan juga penahanan itu juga ada faktor subjektif dari jaksa ya, atau hakim lah ya. Kalau dinilai bahwa terdakwa ini akan mengulangi lagi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti, itu kan juga bisa menjadi salah satu
konsiderasi atau pertimbangannya. Oke, berikutnya nih, salah satu poin yang juga mendukung Nikita Mirzani adalah statement dari Laude Umar Bonte, anggota DPD RI dari Sulawesi Tenggara, yang mengklaim bahwa sepertinya Nikita Mirzani itu adalah bukti dari kriminalisasi. Maksudnya gimana? Ini cuplikannya. Kenapa ketakutan dari rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana? Keyakinannya adalah kriminalisasi, teman-teman. Ya, kita hargai itu. Cuman memang ada, kalau terkait dengan drama-drama dari jaksa yang dinilai tidak pantas melakukan aksinya, merekam dan melakukan A, B, C, dan D, itu udah kita bahas ya di video sebelumnya. Tetapi terkait dengan adanya kriminalisasi ini, apakah masuk akal atau enggak? Sebenarnya, apakah ini penjebakan atau enggak? Kalau aku pribadi menilainya gini ya, yang dilakukan Nikita Mirzani, apakah ada manfaatnya buat masyarakat? Ada. Secara pribadi, kita banyak yang lebih hati-hati ya. Waduh, jangan milih produk-produk skincare yang ada masalahnya. Nah, terkait dengan produk skincare yang diduga ada masalah tersebut, yang dimiliki oleh lawannya Nikita Mirzani, itu pun menurut aku penjelasannya nggak masuk akal loh. Kan katanya itu masalahnya adalah jarum kan ya. Dan dikatakan bahwa yang didapatkan Nikita Mirzani itu harus dibawa ke kliniknya untuk diaplikasikan. Bagi aku nggak masuk logika. Kita beli produk online, dikirim ke rumah. Pada saat kita pakai, kita harus ke kliniknya dulu. Kenapa enggak? Kita langsung aja ke kliniknya. Dengan dikirimkan voucher, nggak usah nunggu produknya dikirim. Itu adalah salah satu logika yang bagi aku nggak masuk akal. Cuman, poinnya adalah kalau Nikita pengen bebas, harus dibuktikan bahwa 4 miliar yang diterimanya tersebut itu adalah bentuk endorsement. Karena kenapa TPPU juga ada uang 2 miliar yang ditransfer ke pembangunan developer rumahnya Nikita Mirzani. Itu dia kena pasalnya di situ. Nah, kalau dibuktikan itu adalah endorsement, Nikita Mirzani bakal terbebas di sini. Dan kita lihat nanti ya perkembangannya seperti apa. Apakah betul ini endorsement atau malah penjebakan atau seperti apa? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.